Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, Bapak Hasan Mawardi dan teman-teman yang menyimak video saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tema kita hari ini, yaitu sejarah kebudayaan Islam pada era Nabi Muhammad SAW. Mari kita mulai. Pertama, pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan secara etimologi, kata budaya atau kultur berasal dari bahasa Latin, yaitu coller, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kata kultur dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia dan berarti kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Budi artinya akal, kelakuan, dan norma. Sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Kebudayaan merupakan semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Istilah kebudayaan sering dikaitkan dengan istilah peradaban. Selanjutnya adalah Islam. Menurut pengertian Islam, yakni berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat. Menurut istilah, Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai petunjuk bagi umat manusia agar jalan kehidupan membawa rahmat dan keberkahan bagi seluruh alam. Kebudayaan Islam. Jadi dapat disimpulkan suatu pemikiran orang Islam yang direalisasikan dalam bentuk tindakan adalah merupakan kebudayaan Islam, dengan syarat pemikiran tersebut harus berdasarkan perintah Allah atau ajaran-ajaran dalam Islam itu sendiri. Islam membagi budaya menjadi 3 macam. Yang pertama, kebudayaan tidak bertentangan dengan Islam. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Wujud kebudayaan Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, wujud ideal, yakni kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang sifatnya abstrak. Kedua, wujud aktivitas, yakni wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud artefak, yakni wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Selanjutnya, Nabi pada periode Mekah dan Madinah. Sejarah Islam di Mekah. Yang pertama, dakwah secara rahasia. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, hijrah pertama dalam Islam. Yang keempat, hijrah Rasulullah SAW ke Taif. Yang kelima, permulaan kaum Ansar menganut Islam. Sejarah Islam di Madinah. Yang pertama, Nabi SAW mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Kedua, hijrah Rasulullah SAW. Piagam Madinah. Piagam Madinah ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib, kemudian bernama Madinah, pada tahun 622 Masehi. Piagam tersebut membuat hak-hak golongan minoritas. Piagam Madinah juga mengatur kebebasan berpendapat, perlindungan terhadap hak sipil dan hak hidup, memperkenalkan ide nasionalisme dan negara dalam luas. Prinsip Piagam Madinah menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap individu tanpa membedakan ras, bahasa, ataupun kepercayaan. Piagam Madinah lahir berdasarkan kondisi sosial masyarakat Madinah yang heterogen, baik kondisi keagamaan, politik, ekonomi, dan suku bangsa. Semua kondisi tersebut sangat rentan memicu lahirnya konflik di antara mereka. Untuk itulah Piagam Madinah lahir dalam usaha mereda munculnya konflik di antara mereka. Kesimpulannya adalah berdasarkan paparan di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa sejarah kebudayaan Islam pada era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah segala aktivitas yang dilakukan masyarakat Arab yang sudah ada aturan dan hukumnya agar umat Nabi Muhammad terhindar dari segala keburukan. Karena Rasulullah diutus Allah untuk membimbing kembali umat manusia yang telah melenceng dari fitrahnya. Cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.